Kembali di Ainis Pagi, pemirsa. Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Tom Lembong dituntut 7 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi importasi gula. Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung menilai Tom Lembong terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian negara sebesar 578 miliar rupiah dan memperkaya orang lain atau suatu korporasi. Selain itu, jaksa juga menuntut mantan tim ses Anies Baswedan ini dihukum membayar denda 600 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Jaksa tidak menuntut Tom Lembong membayar uang pengganti karena dalam perkara ini ia tidak menikmati sepeser pun uang hasil korupsi. Selamat sore teman-teman media semuanya. Ya, kita baru mendengarkan pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Ya, saya terheran-heran dan kecewa ya, karena tuntutan yang dibacakan sepenuhnya mengabaikan 100% dari fakta-fakta persidangan. Ya. Jadi saya tentunya tadi mendengarkan dengan cermat, saya juga mencatat dengan teliti ya, pembacaan surat tuntutan tersebut ya, dan saya cari-cari di mana ada penyesuaian-penyesuaian dari dakwaan ke tuntutan yang mencerminkan fakta-fakta persidangan yang sudah diungkap dalam kurang lebih 4 bulan persidangan, 20 kali sidang, tapi satu pun saya tidak temukan ya, penyesuaian dalam surat penuntutan yang mencerminkan fakta yang diungkap dalam persidangan. Jadi ya saya agak heran aja ya, apakah ini memang pola kerja daripada Kejaksaan Agung. Ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo diperiksa Polda Metro Jaya. Kehadirannya untuk memberikan keterangan soal kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, Kompol Syarif Fitriansyah, dimintai keterangan oleh Polda Metro Jaya terkait kasus ijazah Jokowi. Kompol Syarif datang ke Polda Metro Jaya pada Kamis siang. Ia datang bersama dengan kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan. Saat tiba, keduanya bergegas masuk ke dalam gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Kehadiran ajudan Jokowi memenuhi panggilan polisi terkait laporan yang dibuat oleh Jokowi tentang tudingan ijazah palsu. Sebelumnya Polda Metro Jaya menerima pelimpahan dari 4 Polres di wilayah Polda Metro Jaya terkait laporan yang dibuat oleh Jokowi. Jokowi menyerahkan sejumlah barang bukti dalam laporannya terkait tudingan ijazah palsu miliknya. Dan hingga kini kasusnya masih berjalan di Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sedulur Jokowi dari berbagai daerah menuntut Roy Suryo CS meminta maaf pada Ketua Umum Sedulur Jokowi, Paman Raharjo. Hal tersebut dilakukan karena Roy menuding mantan Wamendes tersebut diduga terlibat pemalsuan ijazah Jokowi. Kami, Sedulur Jokowi, Jakarta Timur, menentang, mengutuk, mengecam tuduhan yang dilontarkan oleh Roy CS terhadap Ketua Umum kami, Bapak Profesor Dr. Haji Paiman Raharjo, yang dituduh mencetak ijazah palsu Jokowi di Pasar Pramuka Pojok. Tuduhan itu merupakan fitnah yang keji. Oleh karena itu, polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo kian memanas. Sejumlah sedulur Jokowi dari berbagai daerah menuntut Roy CS meminta maaf karena diduga melontarkan tuduhan terhadap Paiman Raharjo, Ketua Umum Sedulur Jokowi. Karena itu kami meminta 2 kali 24 jam sehingga CS itu mohon minta maaf. Jika dalam waktu 2 kali 24 jam tidak meminta maaf, maka kami Sedulur Jokowi, DPP dan seluruh Indonesia Sedulur Jokowi akan melakukan aksi dan membawa hal ini ke ranah hukum. Sebelumnya pakar telematika Roy Suryo menduga adanya keterlibatan mantan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi periode 2023-2024 Paiman Raharjo dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Roy menyebut mendapatkan informasi bahwa Paiman memiliki usaha fotokopi dan pengetikan skripsi di Pasar Pramuka, Jakarta. Selain itu, Roy juga menyebut mendapat ancaman dari Paiman melalui pesan WhatsApp. Itu mengirimkan
BA yang bernada intimidatif ya. Meskipun awalnya itu dengan kata-kata salam, sahabat, tetapi pada pokoknya dia kemudian memaksa saya, mendesak saya untuk minta maaf dan menghentikan upaya pembongkaran ijazah palsu dari Jokowi. Saya waktu itu mengabaikannya karena saya anggap ini tidak sopan ya gitu, karena dia kemudian bahkan menunjukkan kalimat ya, dia menuliskan kalimat bahwa supaya keluarga saya aman. Terkait hal tersebut, menurut Paiman masyarakat tidak berpikir dengan logika yang benar dalam menanggapi isu ijazah palsu Jokowi. Ini kan hanya ibaratnya omongan pepesan kosong ya, orang menuduh ijazah Jokowi palsu, tetapi nggak bisa menunjukkan asli. Ini loh Pak Jokowi, ijazah Bapak palsu, ini loh aslinya nggak sesuai dengan yang asli. Nah ini nggak, karena masyarakat tidak bisa berpikir secara benar, maka ini ditangkap, oh palsu, udah jelas-jelas institusi yang mengeluarkan ijazah mengatakan asli. Sementara itu, kini kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi masih terus berlanjut di jalur hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya. Roni Rumuar, pengunjung sidang Hasto Kristianto di Pengadilan Tipikor Jakarta April lalu, membantah tudingan dirinya sebagai penyusup. Tudingan itu dilontarkan politisi PDIP Guntur Romli. Kehadiran Roni karena persidangan tersebut terbuka untuk umum. Ini betul. Kericuhan terjadi sebelum dimulainya persidangan dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pertengahan April lalu. Sejumlah orang yang menyaksikan dalam persidangan dituding sebagai penyusup. Roni Rumuar menolak tuduhan penyusup yang dilontarkan Guntur Romli. Menurutnya, penyusup bisa menjadi penilaian negatif. Roni Rumuar melalui kuasa hukumnya Laodea Rusriadi memberikan hak jawab yang diberikan iNews atas keberatan yang disampaikan ke Dewan Pers. Berkaitan dengan keributan di sidang Hasto, dan kejadian itu memang tidak ada yang dari pihak kami tidak ada yang memprovokasi, tetapi ada oknum-oknum yang sebenarnya itu memprovokasi sehingga terjadilah keributan. Pada saat itu saudara kami ini hanya duduk manis saja, tetapi dikeluarkan dalam ruang sidang. Yang punya wewenang mengeluarkan itu adalah pengadilan, sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung, perintah hakim. Sebelumnya, pendukung Hasto Kristianto yang hadir dalam sidang menduga adanya penyusup di tengah simpatisan yang hadir di pengadilan. Mereka diminta keluar dari ruang sidang menghindari keributan. Meski sempat ricuh, sidang dengan agenda pemeriksaan saksi saat itu berjalan lancar. Sekjen PDIP Hasto Kristianto dituntut 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Ismalia Auliasyah, iNews melaporkan. Suasana rapat antara Komisi 2 DPR RI dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara memanas. Perdebatan sengit terjadi dalam rapat membahas berbagai isu strategis daerah. Bapak saya minta, tapi tolong nanti Pak Pimpinan, kita akan lagi untuk bicara hal ini. Nah, saya mau mulai Bapak Ibu dengan... Rapat yang semula kondusif mendadak memanas saat membahas berbagai isu strategis daerah, termasuk soal tanah eks hak guna usaha atau HGU PTPN 2 yang berlangsung di kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan. Sorotan utama tertuju pada Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution yang dinilai terlalu emosional oleh anggota Komisi 2 DPR fraksi PD Perjuangan Deddy Sitorus saat keberadaan tanah eks HGU PTPN 2 di wilayahnya. Pernyataan itu memantik reaksi keras dari Bobi Nasution yang merupakan menantu Presiden ke-7 RI Jokowi yang merespon dengan ketus dan mengancam untuk meninggalkan ruangan. Deddy Sitorus pun menegaskan posisi dirinya sebagai anggota DPR RI yang berperan mewakili suara rakyat, bukan untuk menolak aspirasi daerah. Sementara Bobi Nasution belum berkomentar.
tentang cekcok ini. Oleh karena itu saya minta khusus kepada gubernurnya bilangnya udah kami keluar aja kepala daerah, kalau nggak mau dibicarakan nggak mau denger lah. Gimana sih? Gubernur kok baperan? Ya saya bilang Anda mau betul saya sama kepala daerah, orang ngomongan saya jelas. Nggak terima beliau bang ya? Nggak terima gitu. Nggak nyambung ya. Kenapa sih nggak nyambung itu apa Pak Der? Lah kita omongin lain, dia ngomongnya lain. Kita ngomongkan nggak sekarang waktunya. Banyak pihak yang terlibat. Dia bilang oh ini. Perkembangan kasus OTT proyek jalan di Sumatera Utara kini menyasar pada pejabat Dinas PUPR di sejumlah daerah. KPK menggeledah rumah pribadi Kepala Dinas PUPR Mandailing Natal hingga kantor Dinas PUPR setempat. Selain menyita sejumlah dokumen penting, KPK juga turut serta membawa Kadis PUPR berinisial EH. Usai menggeledah lebih dari 3 jam, petugas KPK keluar dari rumah pribadi Kadis PUPR Mandailing Natal di Jalan Pilar, Panyabungan pada Jumat malam. Petugas KPK keluar dengan membawa sejumlah dokumen penting dalam 3 koper. Selanjutnya petugas KPK juga menggeledah kantor Dinas PUPR Mandailing Natal untuk mencari sejumlah bukti dugaan keterlibatan PUPR Madinah dalam OTT proyek jalan di Provinsi Sumatera Utara. KPK juga membawa serta Kadis PUPR Mandailing Natal, EH, namun statusnya belum diketahui apakah sebagai saksi atau akan turut dibawa serta ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Tersiar kabar, Kadis PUPR Mandailing Natal terseret dalam kasus OTT proyek jalan di Sumatera Utara lantaran selama ini salah satu pelaku yakni Direktur PT Dalihan Natolu Group kerap memenangkan proyek di Dinas PUPR Mandailing Natal. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah milik salah satu tersangka kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara. Pengawalan yang ketat KPK menggeledah Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group sejak Jumat pagi. Dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara membuat petugas KPK terus menyelidiki satu persatu tersangkanya. Kali ini, sejak Jumat pagi, penyidik KPK menggeledah rumah pribadi salah satu dari 5 orang tersangka, yaitu Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group di kawasan Jalan Mawar, Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Dengan membawa sejumlah perlengkapan seperti koper dan beberapa berkas, penyidik KPK langsung menggeledah rumah milik Direktur Utama PT Dalihan Natolu dan hingga saat ini pemeriksaan masih berlangsung. Rumah Pak Kirun dipakai? Iya, ini rumah Pak Kirun ini. Oh, jadi Pak Kirun tadi dipanggil sebagai apa Pak Kirun? Saya dipanggil dari KPK ini. Untuk melihat, menyaksikan ya? Iya, untuk menyaksikan. Oke Pak. Sudah selesai pakai apa masih berlangsung? Berlangsung Pak. Hah? Sudah selesai apa masih berlangsung Pak? Belum berlangsung, menjemput KTP. Sebelumnya, Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara Topan Obaja Ginting dan 4 orang rekannya terjerat operasi tangkap tangan atau OTT penyidik KPK di Kabupaten Mandailing Natal. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, penyidik KPK menyita uang tunai sejumlah Rp231 juta. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri UMKM Maman Abdurrahman datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat sore. Kedatangan Maman untuk mengklarifikasi tentang kunjungan istrinya ke Eropa yang viral di media sosial. Jumat sore, Menteri UMKM Maman Abdurrahman datang ke KPK. Kedatangan Maman untuk menyerahkan beberapa dokumen sekaligus mengklarifikasi viralnya surat edaran tentang rencana kunjungan istrinya ke Eropa. Ia mengatakan bahwa keberangkatan istrinya ke Eropa bersama dengan anaknya dan tidak menggunakan fasilitas negara. Alhamdulillah minggu kemarin yang SMA-nya Lab School juara umum, bertanding dengan 800 peserta lainnya. SMA-nya juara. Minggu ini sekarang bertanding yang SMP-nya. Ini program rutin dan anak saya masih SMP. Istri saya tentunya tidak punya rasa kekhawatiran untuk melepas anak saya. Beliau mendampingi anak saya. Dan saya sampaikan Rp1 pun tidak ada uang dari uang negara
Rp1 pun tidak ada uang dari pihak lainnya. Saya tunjukkan dan saya sampaikan dokumen-dokumen pembayaran tiket langsung dari rekening pribadi istri saya. Sebelumnya beredar surat edaran dengan kop Kementerian UMKM yang mengatasnamakan kunjungan istri Menteri UMKM ke Eropa. Dalam surat yang tertanggal 30 Juni 2025 itu, tertulis bahwa Agustina Hastarini hendak kunjungan ke berbagai negara dalam rangka mengikuti kegiatan atau misi budaya. Surat edaran tersebut viral di media sosial dan mendapat respon dari warganet. Beberapa warganet bahkan memberi komentar negatif. Mereka menyoroti peran istri Maman dalam kementerian, termasuk tujuan perjalanannya ke Eropa. Tak sedikit pula yang mempertanyakan kunjungan istri Maman ke Eropa dalam rangka tugas negara atau liburan semata. Dari Jakarta, Ismalia Auliaisah, iNews melaporkan. Menteri Koordinasi Bidang Hukum dan Imigrasi, Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan Indonesia terbuka untuk melakukan investigasi bersama dengan pemerintah Brasil. Hal ini disampaikan terkait peristiwa kematian Juliana Marins, pendaki asal Brasil yang tewas terjatuh di Gunung Rinjani pada 26 Juni lalu. Pemerintah Brazil dikabarkan berencana menggugat Indonesia usai Juliana Marins tewas terjatuh saat mendaki Gunung Rinjani pada 26 Juni lalu. Menyikapi hal tersebut, Menteri Koordinasi Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra memastikan bahwa hingga kini pemerintah belum pernah menerima surat atau nota diplomatik dari pemerintah Brazil yang mempertanyakan insiden Juliana Marins. Ia juga menjelaskan pemerintah Indonesia terbuka jika pemerintah Brazil ingin melakukan investigasi bersama atas insiden jatuhnya Juliana Marins. Dipastikan bahwa sampai saat ini pemerintah Republik Indonesia tidak atau belum pernah menerima adanya surat atau nota diplomatik resmi dari pemerintah Brazil yang mempertanyakan kasus kematian dari Juliana Marins ini. Nah, salah satu yang kami usulkan adalah jika sekiranya pemerintah Brazil menghendaki, ya, kita dapat membentuk joint investigation atas kasus ini. Jadi aparat penegak hukum di Indonesia, dalam hal ini adalah kepolisian, dapat bekerjasama dengan pihak otoritas Brazil yang menangani satu investigasi untuk menyelidiki kasus ini. Dan kita terbuka untuk itu. Dari hasil otopsi menunjukkan Juliana Marins meninggal antara 15 hingga 30 menit usai terjatuh dari ketinggian 600 meter di Gunung Rinjani. Dari Jakarta, Helmi Sangjabati, iNews melaporkan.